Hijau nih baca nih. Wah. 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Oke. Ini yang hijaunya aja nih ya. Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya iya. Berarti sekarang Yesus sholatnya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Tandanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Nah, tidak asli apa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti lo. pakai pasti lagi. Ya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Iya. Video kali ini gue akan kembali membongkar fakta. Bukan tentang ilmu hitam ataupun ilmu putih. Ini fakta tentang seseorang yang berpindah keyakinan. Wah, luar biasa banget nih. Biasanya kan orang kalau udah paten sama suatu keyakinan, dia akan mental block, akan ngeblocking keyakinan lain. Jadi sulit tuh untuk pindah keyakinan. Nah, makanya ini gue pengen pembuktian. Ini pindah keyakinannya karena nikah kah? Atau karena ekonomi kah? Atau karena pengen tenar kah? Atau memang pindahnya karena pengetahuan dan dia emang suka nyari-nyari. Nah, maka dari itu langsung aja kita grebek Kodonditan. Ini luar biasa, di mana-mana diundang dan ngomongin tentang perdebatan agama. Jadi langsung aja kita ketok-ketok nih. Ini apartemennya nih. Geraha Mu'alaf. Assalamualaikum. Wah, ini dia nih. Wih, assalamualaikum. Udah, Masya Allah, bisa ada pesulap merah. gedor-gedor gini dikira, wah pendeta ngamuk nih gitu. Enggak, kira mau nganterin makan. Tadi lagi pesen makan soalnya. Padahal udah niat ngerjain ya. Udah ngerjain. Kan biasanya pendeta kesini juga ya? Oh iya, ada ada ya? juga, ada juga. Ada yang ngamuk juga nggak? Masuk. Ngamuk sih enggak. Oh, ngamuk enggak. Enggak sampai ngamuk lah. Iya, iya. Cuman ya gimana ya gitu kalau Bible dibongkar gitu. Oh iya, ini mic-nya dipakai dulu. Nah, Waduh, ini ceritanya. todong. Todong. Mau pembuktian Pembuktian ini. apa nih? Ini Kodonditan kan diundang kemana-mana ceritain mu'alaf. Nah, Terus? mu'alafnya ini karena apa? Konten doang nggak? Kan ada mu'alaf karena konten. Ada juga yang mu'alaf karena nikah. Ya, ada. Ada juga yang mu'alaf karena emang pengen dapat sumbangan, dapat omset. Cari donasi. Cari donasi untuk pribadi memperkaya. Ada, buat ada. nyicil Pajero Oh, lah. Pajero. Ya kan ada tuh. Ada. Nah, ini pengen pembuktian. Mu'alaf kenapa tuh, Kodondi? Ini sambil berdiri apa sambil duduk nih? Ini biar nyaman. Gimana kameramen? Boleh duduk. Duduk dulu ya? Ini nih, oke nih, boleh. Geser. Oke, nah udah duduk nih. Waduh. Kodondi. Langsung aja pembuktian. Kenapa tuh kok mu'alaf, alasan mu'alaf pertama nih, alasannya dulu nih. Gini. Kenapa tuh? Sebelum saya jawab, kan kita udah kenal nih pesulap Iya, merah nih. Betul. Kerjanya bongkar yang palsu-palsu ya? Iya, betul. Bener kan? Bener. Berarti nggak suka yang palsu kan? Nggak suka. Ya sama, gue juga nggak suka yang palsu. Oh. Makanya gue pindah gitu. Wah, bahaya. Langsung pembuktian nih. Iya. Hah? Mau langsung pembuktian nggak? Oh, jadi oh nggak suka yang Dia palsu, oke. nggak bisa jawab dia. No comment. Iya, karena teman saya kan Kodondi nih. Pertama sebelum kesini nih, saya agak bingung perbedaan Kristen, Nasrani. Kan banyak tuh sebutannya ya, Kristen, Nasrani, Katolik tuh apa sih sebenarnya bedanya? Gini, kalau di Quran kita kan selalu bacanya Nasrani atau Nasoroh gitu kan, nggak pernah di Quran disebut Kristen gitu lah. Jadi kalau menurut kita orang Islam, Nasrani itu ya sebenarnya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Oke. Kristen juga mengakunya pengikut Yesus Kristus. Oke. Ya, tapi sebenarnya nanti perspektifnya itu nanti bisa dilihat dari beberapa angle gitulah. Oke. Kalau secara secara bahasa Nasrani, Kristen mungkin kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Kalau Nasrani itu yang disebut dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani kan juga memang dari istilahnya tradisi Islam gitulah.
Di Bible juga ada kata Nasrani. Di dalam Bible kata Nasrani itu dianggap sebagai salah satu sekte dari orang-orang Yahudi. Oh. Nah, ini ada hubungannya dengan kota Nazaret. Kota Nazaret itu tempat yang disebut Yesus itu berasal gitu. Ya. Terus kalau kayak Katolik, Protestan, pernah dengar kan? Nanti ada Ortodok gitu ya. Nah, itu ada di situ tuh. Apa? Tuh yang bagian yang paling kanan tuh. Apa? Oh, kitab-kitab. Enggak, yang bagian ini nih. Ini bagian. Ya, ini berguru tuh. Jadi, kalau Katolik sama Ortodok itu sebenarnya berasal dari kelompok yang sama awalnya. Awalnya Kristen ini adalah Kristen-Kristen yang dianggap sebagai Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Oh, Ortodok tuh yang sholat juga ya dia? Yang apa? Yang sholat juga ya? Yang ibadahnya kayak... Nanti ada lagi ya, itu Ortodok lagi. Juga ada beberapa Ortodok itu. Waduh. Ada beberapa macam Ortodok gitu. Banyak ya. banget ya? Banyak. Nah itu, gini, bentar, potong dulu. Itu sama kayak di Islam tuh, NU, Muhammadiyah, gitu-gitu kan? Organisasi beda? Beda, gini. Beda. Kalau NU sama Muhammadiyah, kalau ditanya, Tuhannya siapa? Allah. Semuanya sama, jawabnya Allah kan? Iya, semua Islam. Sifat-sifatnya segala macam sifat Allah semua sama kan? Mereka memandangnya sama, beriman kepada Allah yang sama. Karena organisasi doang kan? Cuman organisasi, itu kan cuman kereta lah, kereta untuk sekelompok manusia untuk mencapai tujuan masing-masing. Kalau ditanya nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad SAW kan? Ditanya kitabnya apa? Sama, kitabnya Quran. Tapi kalau di Kristen antara Katolik, Ortodok, nanti ada Protestan, itu ada perbedaan sedikit-sedikit tentang akidah. Oh. Oke, contoh misalnya kalau di Katolik sama Ortodok. Ortodok bilangnya apa? Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa saja. Kalau Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Roh Kudus tuh apa sebutan untuk Roh Kudus itu kita kalau di Kristen disebut sebagai pribadi kedua daripada Tritunggal atau Trinitas. Pernah dengar Trinitas? Pernah, Trinitas yang 3 adalah 1 adalah 3 itu ya? Ya, jadi gini. Mereka bilang, Bapa atau yang disebut Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan. Yesus sebagai putra itu adalah Tuhan. Iya. Roh Kudus itu juga Tuhan. Tapi bukan malaikat Jibril itu bukan? Bukan. Beda. Kalau di Islam, di Quran, kita mengenal Rohul Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Iya. Tapi kalau di Kristen, Roh Kudus itu adalah pribadi kedua daripada Tuhan. Oh. Jadi kalau di Kristen, Trinitas, itu ada satu kesatuan gitulah. Jadi bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Ya sulit ya, 3 sama 1 ya. Alhamdulillah nggak paham. Nggak paham. Kalau paham malah bahaya ntar. Ya, jadi itu akidahnya mereka. Mungkin ini ya mungkin ya nggak tahu nih tiba-tiba terbesit. Mungkin mereka kan kalau Tuhan itu kan bisa jadi apapun. Iya. Gitu ya? Iya. Di Kristen mereka bilang Tuhan itu maha kuasa. Iya. Karena dia maha kuasa, makanya dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Oh. Jadi membelah diri gitu. Udah multiplikasi. Iya. Jangan-jangan kan apa pemikiran saya nggak ngerti apa ya membelah diri kah konsepnya? Kalau di pemikiran gini, mereka bilangnya inkarnasi. Inkarnasi itu inkarnasi bukan beda sama reinkarnasi beda. Ini inkarnasi. Jadi kayak semacam penjelmaan gitulah. Oh. Ya. Jadi kalau dibilang Tuhan itu Esa, mereka tetap bilang Tuhan mereka Maha Esa. Orang Kristen tetap akan bilang Tuhannya Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Oke. Itu akidahnya mereka. Iya. Ya. Jadi ketika tadi Yesus ya, Yesus itu turun nih, berarti Tuhan ada 2 gitu. Kalau di Kristen mereka bilangnya tetap satu. Jadi, ya karena dia Maha Kuasa. Yesus doang. Enggak. Ketika turun pas masih hidup. Iya, mereka bilang gini, mereka nih ya Kristen bilang, Tuhannya tetap satu, ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi, nanti ada Roh Kudus lagi gitu. Gimana itu ya? Nggak paham kan? Enggak. Alhamdulillah nggak paham. Gimana ya? Karena enggak, saya bingung nih kalau misalkan yang satu nih, kan Yesus pada saat masih hidup. Ini mah nanya ya, saya nggak ngerti nih. Yesus hidup, terus kan itu Tuhan tuh, kalau menurut orang Kristen ya, Tuhan. Manusia juga. Manusia juga. Nah, terus kalau yang di negara-negara lain, harus nyembahnya di satu ini pas dia hidup. Iya. Lah gimana kan jauh. Kalau di negara lain gini, maksudnya kalau dalam masa Yesus masih hidup, Yesus kan juga bilang di Bible bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Oh. Di Bible ada, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Dia tulisnya begitu. Oh. Di sini. Di situ ya. Tapi juga ada tulisan nanti di ayat di belakang-belakang bahwa
Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Ada ayat begitu. Iya. Tapi itu ayat tidak orisinil menurut orang Kristen sendiri. Ah, kok gitu? Oh, jadi kalau di Islam hadis palsu gitu? Iya. Oh. Jadi ibaratnya kalau di tradisi Islam kita mengenal ada yang namanya Quran, ada yang namanya hadis. Iya. Hadis juga ada tingkatannya kan, ada sahih, ada hasan, ada doif, ada maudhu dan sebagainya, ada lagi. Iya, betul. Kalau menurut standar ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis doif atau hadis maudhu lah. Hadis palsu gitu? Artinya tidak dikenal perawinya. Oh iya, jadi nggak jelas arahnya siapa yang menciptakan pertama Ya, gitu? yang menulis siapa gitu. Oh. Kalau menurut orang Kristen, yang menulis, kalau kita sebut, mereka sebut Injil ya, atau Gospel ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut orang Kristen, yang nulis 4 Gospel itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut orang Kristen. Tapi menurut ahli-ahli perjanjian baru dari Kristen sendiri, bilang bahwa yang nulis itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi orang-orang yang namanya diatributkan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Jadi nama itu nama pemberian gitulah. Nama pemberian. Bukan orang benar-benar yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Ini apa? Injil nih? Nah, orang Kristen bikin kitab, tulisannya begini, kitab suci Injil. Injil. Ya. Nah, ini berarti Injil yang kita wajibkan percaya kalau dalam Islam? Bukan. Bukan juga, Nah, waduh. itu Nah, makanya. Ini kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, nanti kalau dikasih ini bingung. Ini Injil. Kita taunya Injil kan yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Iya, yang wajib dia dalam Islam kita percaya juga. Iya. Di Quran disebutkan Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Tapi ternyata kalau kita pelajarin Qurannya, kita pelajarin ini berasal dari mana segala macam, ditulis kapan, oleh siapa, dan segala macam ininya, nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini bukan Injil yang disebut dalam Quran. Gitu, karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus gitu. Nih guys, nih lihat tuh ada kitab suci Injil tulisannya, tapi bukan Injil yang kita bukan, percaya ya. bukan. Iya. Jadi karangan lagi nih. Karangan. Nanti ada Bible ya bahasa Indonesia yang tulisannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Ada yang tulis begitu, ada. Ada berapa macam-macam Injil berarti? Ini segini banyak. Oh ini semua? Iya. Gile. Ini Bible semua nih. Dan gini, kok dulu pas masih Kristen nih, kok Doni, ketika ada yang ngerubah kayak gini, apa yang nggak ada yang protes tuh orang-orang Kristen? Protesnya gini, protesnya dalam arti mereka mengaku banyak naskah atau naskah kuno. Naskah kuno tuh ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Ada yang bilang perjanjian baru sampai 24.000. Jadi mereka cuma berargumen bahwa kalau ada perbedaan teks di antara naskah-naskah itu tidak mempengaruhi teologi mereka, tidak mempengaruhi iman mereka gitu. Jadi itu hanya karena yang dokumen ini teks itu tidak ada, yang dokumen setelahnya nanti teks itu ada, itu buat mereka nggak penting gitu. Menurut orang-orang Kristen. Menurut gitu. orang Kristen. Oh, jadi nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa. Ya memang ini tulisan manusia semua. Loh, kalau Al-Quran kan kayak ada yang ngerubah sedikit aja, di demo pasti habis-habisan itu. Kalau di Quran nggak usah ngerubah huruf hijaiyahnya, ada perbedaan harokat yang menjadikan bunyi yang berbeda, panjang pendeknya berbeda, kita aja udah protes. Iya, diprotes. Ya kan? Makanya dalam kalau yang di sini yang berubah bukan cuma satu huruf, bisa satu kalimat, bisa satu ayat, bisa 2 ayat gitu. Berarti nggak ada penghafal Injil kalau dalam Kristen? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Wah, nggak ada. Seriusan ini? Pendeta-pendeta itu? Selembar pun nggak ada yang hafal. Selembar loh ya, nggak usah bilang sebuku nih. Iya. Selembar aja nggak ada yang hafal. Oh, kalau dalam Islam kan ada hafiz. Hafiz. Ini nggak ada beneran serius? Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Oh, baru tahu loh saya. Kirain ada orang-orang yang emang mendalami Kristennya ngafal gitu. Nggak ada. Selembar aja nggak ada. Selembar gini. Selembar gini nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Iya. Berarti emang cuma dibaca ayat sekian, menjelaskan. Mereka baca hanya mengimani gitulah. Nah, gitu. Terus gini kok Doni kafir tuh berapa tahun kok? Kan kalau dalam Islam nih guys nih, untuk teman-teman yang saya juga nggak ngerti nih ya kok ya. Iya. Di Indonesia nih ada yang bilang jangan manggil yang di luar Islam kafir. Islam mengajarkan kayak gitu loh. Iya, di Quran disebutkan. Iya. Ya kan ada sebutan kafir, bahkan ada surat Al-Kafirun. Nah, itu. Ya kan? Sekarang masalahnya di Bible ini ada kata kafir nggak? Nggak tahu. Ada. Ada juga. Ternyata ada juga. Nah, jadi kan kafir itu adalah sebutan yang paling halus sebenarnya dalam Islam
untuk menyebut orang yang bukan Islam. Iya. Gitu. Jadi kenapa harus disalah-salahkan? Iya. Kalau dalam Kristen yang dulu Kristen apa? Sama, dulu kalau orang Kristen di Indonesia bilangnya orang tidak percaya. Tapi di sini juga ada tulisan kafir untuk artinya orang tidak percaya. Oh, orang yang tidak percaya Kristen? Iya, tidak percaya Yesus disebut kafir juga di sini. Ya nggak apa-apa kalau kita kafir terhadap itu kan. Nah, berarti kalau kita nggak boleh ngomong kata kafir, ya di sini juga harus dibuang dong. Nah iya benar. Iya. Masa ngatur kitab suci Nah, gimana? nih gue cari nih kata kafir ini dalam Bible nih. Oh, ada. Wih, ada aplikasinya coy. Ada dong. Nih. Mau dibaca boleh tuh yang ditandain tuh. Mana nih? Ini tetapi aku berkata kepadamu. Oh iya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Nah, ada kan? Oh iya. Kata kafir. Iya benar. Jadi, nah itu kok banyak orang yang non Muslim yang juga setuju kafir itu nggak boleh kasar. Nah, padahal di sini ada juga. Ada kata kafir. Nah iya, aneh juga ya. Nah ini kan Kodoni udah berapa tahun tuh pas jadi Kristen? Jadi maksudnya masuk Islamnya? Enggak, Kristennya. Di Kristen dari lahir. Dari lahir, terus sampai dimasukin gereja sama orang tua, sampai umur 40-an lah. 40 tahun? Sampai umur 40-an. Berarti Kristen 40 tahun, kan itu pasti tercipta mental block terhadap ajaran Islam. Belum tentu, enggak juga. Kayak orang banyak di luar sana kan, yang kalau udah ajaran Kristen nih, nggak mau mempelajari Islam sama sekali. Orang yang Islam juga nggak mau nengok kitab-kitab ini sama sekali. Gini. Nah, kalau Kodoni gimana tuh? Gini, jadi kalau waktu saya masih kecil, itu kan saya hidup di kampung yang memang mayoritas Muslim. Oh iya. Waktu itu kecil, saya nggak punya impresi yang negatif terhadap Muslim. Saya pikir waktu masih kecil, saya pikir Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak lain emak satu bapak gitulah. Oh. Oke, Iya. karena di kitab ini juga diceritakan tentang Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Oh, iya. Ya, nanti ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ini nama-nama Nabi yang kita kenal di dalam Quran, 24 nama-nama Nabi itu ada di sini. Iya. Oke, walaupun ceritanya berbeda nih ya. Iya, betul. Artinya saya waktu kecil percaya bahwa Islam dan Kristen itu sama-sama berasal dari Abraham. Abraham punya anak Ismail yang melahirkan Islam. Abraham juga punya anak Ishak yang melahirkan Kristen. Saya dulu mikirnya begitu. Oh iya. Nah, tapi ternyata salah. Nah, waktu besar, baru kita melihat Islam itu adalah agama yang keras. Oh, udah mulai masuk tuh pikiran-pikiran itu. Karena apa? Karena media. Oh iya. Nah, media kan banyak memfitnah-fitnah Islam kan. Iya. Nanti ada yang bilang Islam itu agama teroris. Benar. Islam itu agama juga orang miskin. Nah, iya. Ada yang begitu. Ada yang bilang gitu, benar. Islam nanti agama koruptor gitu. Katanya Islam itu agama yang paling banyak di penjara di Indonesia. Ya karena mayoritas Muslim. Coba yang ngomong begitu suruh ngecek di Meksiko yang banyak di penjara orang agama apa gitu. Iya benar. Itu benar ada aja kayak gitu. Jadi itu adalah pandangan-pandangan yang cepat lah. Gitu. Ya, seperti itu kita masuk. Pasti kan tercipta mental block tuh pas masuk kayak gitu. Iya, jadi kan karena media. Iya. Ya, karena media. Tapi terus akhirnya apa yang membuat kayaknya gue belajar Islam nanti. Nah, awalnya bokap gue duluan masuk Islam. Oh seriusan? Seriusan. 7 tahun sebelum gue bersyahadat, bokap gue masuk Islam duluan. Berarti lu benci sama bokap lu? Enggak benci lah. Kan, anjir ini agama yang teroris nih masuk gitu. Enggak gitu ya? Justru dengan masuknya bokap gue ke Islam kan gue jadi mikir, gimana ceritanya bokap gue dari muda Konghucu, iya. Terus giliran hijrah ke Jakarta jadi Kristen, udah bisa khotbah pula kan? Kok bisa tiba-tiba masuk Islam? Tapi waktu itu gue mikirnya cuma gini, mungkin gara-gara pergaulan doang kali. Gitu, iya, salah pergaulan gitu ya. Salah pergaulan gitu ya. Salah pergaulan. Iya. Nah, semenjak itu gue jadi ngamatin Islam. Oh, mulai. Tapi baru ngamatin ya, baru observasi lah. Tapi yang gue amatin salah. Yang gua amatin bukan Islam yang waktu itu. Orangnya? Yang gua amatin Muslimnya. Oh, orangnya. Nah, orangnya. Iya. Waktu itu sempet lah beberapa tahun yang gua amatin Muslimnya, jadi makanya gua agak lama nih, 7 tahun nih. Iya. Karena beberapa tahun sebelumnya tuh gua ngeliat, kaum Muslim begini, kaum Muslim berantem di sini, kaum Muslim ribut di sini. Oh. Seperti bukan agama damai gitu loh. Iya, serba berantem, serba debat. Kafir-kafirin dan semacamnya ya, yang dilihat itunya ya, pada saat itu. Ketika beberapa tahun sebelum gua bersyahadat, baru gua kayaknya ada yang salah nih kalau gua ngelihat Muslimnya. Pas waktu itu gua dapat FYP. Waduh, ada FYP kan zaman dulu ya. Almarhum Syekh Hamid Didat. Pernah dengar? Enggak sih. Dr. Zakir Naik pernah dengar? Iya, pernah. Gurunya Dr. Zakir Naik. Oh, gurunya. Gurunya almarhum ya, sudah meninggal.
Nah, dia dulu itu kan seperti apa namanya? Dia dari kecil memang lahir di keluarga Islam. Ketika kecil keluarganya pindah ke Afrika Selatan dari India. Dia waktu kecil dia tuh sering dibully sama orang-orang Kristen. Dibully. Nah, ketika dibully akhirnya dia nemu buku itu tuh, judulnya Isharul Haq tuh yang kuning tuh dia. Itu. Nah, itu buku yang dibaca oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat. Akhirnya setelah dia baca buku itu, dia kejar-kejar tuh misionaris diajak debat. Jadi dia jadi dai kondang. Dia ke Inggris, ke Amerika untuk berdebat dengan pendeta-pendeta. Nah, waktu gua ngeliat handphone waktu itu, kira-kira 2012 lah. Ada FYP almarhum Syekh Hamid Hidayat. Nah, itu dari nonton itu, akhirnya gua baru tahu gitu bahwa di dalam kitab gua tuh ada ayat sisipan, ada ayat tambahan, bahkan ada ayat pinjaman. Beneran dicek berarti itu ya pas waktu gua ngecek, gua nggak bisa ngecek karena gua punya Bible-nya kan Bible yang nggak ada catatan, nggak ada studi begini. Nah, yang begini nih, kayak Bible yang gua pegang nih. Ini kan Bible-nya jemaat biasa gitu. Kalau yang ini Bible-nya yang buat calon pastor. Kok beda? Beda kan temannya kan? Iya beda. Ya, walaupun ini sama ini beda beberapa kitab, tapi di sini ada catatan kakinya. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, jadi kalau kita jemaat waktu itu dibilang ada ayat palsu, kita mau ngebuktiin gimana orang di sini nggak ada catatan kakinya, gitu. Oh, di sini ada catatan kakinya. Kalau di sini ada catatan kakinya. Kayak kalau di Al-Quran tuh abis itu yang di bawah-bawahnya itu ya? Iya, ya kayak asbabun nuzul gitu lah. Iya. Di sini juga ada begitu, atau juga seperti tafsir lah gitu. Dan ini cara kok bisa cuma dimiliki cuma pastor doang? Iya. Kenapa nggak boleh dimiliki sama jemaah juga? Nggak boleh. Kenapa? Nggak bisa. Nah, ini makanya dibaca nih. Ini kitab suci apa? Kitab suci Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti kan nggak bisa nggak dijual bebas ini. Nggak dijual bebas. Jadi ini hanya dicetak sebanyak nih 3.000 eksemplar. Oh, oke. Ya, ini khusus buat calon-calon pastor yang buat belajar di seminari gitu-gitulah. Ini apa? Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 kan? Iya. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Percetakan Arnoldus ND. Nah, di seluruh kitab orang Kristen atau Katolik itu yang disebut sebagai bukti bahwa ada ajaran Trinitas itu cuma satu ayat. Apa? Nah, ini gua bukain. Ada di sini. Dan cuma ada di sini doang. Enggak, di sini juga ada, sini tapi juga yang di sini nggak ada catatan kakinya. Kalau di sini ada catatan kakinya. Nah, ayatnya bunyinya begini. Tolong bacain tapi nggak usah pakai bismillah ya. Iya kali. Orang bukan Al-Quran ini. Beda server. Beda server. Ya makanya lu boleh baca tapi nggak usah pakai bismillah gitu. Iya iyalah. Nih, ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini mulai dari sini nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 kan? Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini bukti bahwa ini adalah ada ajaran Trinitas. Iya, betul. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ini ada keterangannya di sini nih. Ini yang memberi keterangan kan yang menyusun Babel ini sendiri kan? Iya, betul. Ayat 7 sampai 8, kata di dalam surga sampai di bumi, ada keterangannya nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah. Tidak terdapat naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini pasti tidak aslinya. Pakai pasti loh. Pakai pasti lagi. Ya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli? Iya, ini yang ada dalam kurung nih. Kan ada tanda kurung tegak nih. Iya. 7 hingga 8 ini. Nah, ayat 7-8 ini ada kata kurungnya kan. Di beberapa Bible yang versi lain, ayat ini nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti ini tambahan, bener-bener tambahan. Tambahan. Ini kan tadi bilang apa? Awalnya atau aslinya ini kan adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Oh. Nah, terus kemudian apa? Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Jadi ini sebenarnya adalah awalnya sebuah catatan atau bisa dikatakan kan pemikiran agama. Iya. Pemikiran agama yang disisipkan menjadi agama. Oh, jadi ini pertama kali yang ngebuat Kodondi. Iya juga gitu. Iya. Akhirnya belajar lebih dalam lagi. Jadi beli ini, akhirnya banyak begini.
Jadi ini baru salah satu dari sekian banyak yang ada di Bible ini. Oh. Jadi yang ayat tidak asli bukan cuma ini, banyak. Nah, di sini juga ada nih yang kecilnya ini. Ada. Tapi nggak ada catatan kaki. Iya, ini gue buka ini, gue buktiin nih. Ini pembuktian, Iya, pembuktian, kan? Namanya pembuktian, nih kan? Bener. Berarti orang nggak tahu itu. Sama nih ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Iya, iya. Yang ini dibaca sama ini sama nggak isinya? Coba kita buktikan. Nah, pembuktian nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, sama ini, sama nggak? Sama, tapi Sama nggak kan? ada Di keterangan. sini nggak ada catatan kakinya. Oh, nggak ada yang menyatakan kalau ini adalah palsu. Iya. Oh iya, bener ini. Ini kan ini catatan Jelas kaki. banget ini masalahnya. Dan ini hanya dipegang sama pendeta-pendeta. Berarti pendeta ini nyampain nggak sih kok dia kalau... Enggak lah. Enggak. Pendeta di mimbar ya nggak bakal ngomongin, nggak bakal bacain Catatan ini lah. kakinya ya? Kalau dibacain ini ntar jemaat pada pulang gimana? Ya nggak tahu. Gimana? Kali aja kan jujur gitu. Enggak. Oh gitu. Akhirnya karena inilah. Wah, berarti emang Tuhan itu satu gitu. Iya dong. Kan ini baru salah satu dari sekian banyak yang seperti ini. Tidak asli, tidak asli, tidak asli. Nah, ini gue tunjukin beberapa biji nih, beberapa ayat lagi nih, supaya... Yang tidak asli, tidak asli gitu. Contoh nih ayat nih ya, ayat 21 nih. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini bacanya apa? Ayat ini? Ayat ini tidak asli. Oh iya, dalam Matius. Tetapi diambil dari MRK. MRK itu Markus. Markus 9:29. Nah, dengan ditambah dan berpuasa. Maksudnya ini jadi gini, kan ada 4 nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 kitab ini yang ditulis duluan tuh yang Markus sebenarnya. Oh. Nah, yang Matius dan Lukas ini nyadur punya Markus. Jadi yang Matius ini 80%-nya dari Markus, yang Lukas 60%-nya dari Markus. Oh iya. Jadi yang Matius ini ngambil dari Markus gitu. Oh, jadi berarti bisa dibilang ini satu tebel begini gara-gara dicampur antara yang pasti tidak asli tadi sama yang asli. Nah, aslinya tuh maksudnya asli tulisan orang, tapi orang yang nulis ini siapa tidak diketahui siapa gitu. Jadi nama-nama yang ada di dalam kitab itu sebenarnya hanya atribusi. Iya. Pemberian nama dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Oke, gitu. nah kan itu tadi cerita tentang Kodondi ya. Mulai ragu nih, wah jangan-jangan emang salah nih kitabnya. Ya. Kan dari banyak agama, kenapa Islam kayaknya yang oke nih? Oke, gini. Kan ada Hindu, Buddha, ada penyembah Wikipedia, ada penyembah pohon. Penyembah Wikipedia. Iya, macam-macam emang. Emang banyak. Nah, akhirnya gini, kenapa ke Islam? Kalau ini kan Kristen ini ya, Kristen di bawahnya nanti ada Katolik dan segala macam. Tapi kan utamanya itu sebenarnya adalah kekristenan. Ya, Kristen itu kan adalah diambil dari kata Kristus. Kristus itu kan gelar daripada Yesus. Kalau di dalam bahasa Arab, Kristus itu Almasih. Jadi Kristen diambil dari kata Kristos bahasa Yunani, bahasa Indonesianya Kristus, bahasa Inggrisnya Christ, itu adalah gelar daripada Yesus. Ini ada agama Yahudi atau Judaism, ya, kitabnya ini Tanakh nih. Judaism itu diambil dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Nanti ada agama lagi Hindu. Hindu itu apa? Hindu kan nama tempat agama itu berasal di India sono. Ada lagi Buddha. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Ada Konghucu. Konghucu itu adalah nama nabi agama itu gitu. Tapi gelar Islam artinya apa? Bukan gelar manusia, bukan nama manusia, bukan nama tempat, ya kan? Tapi kan artinya kan berserah diri. Ini gelar nama tempat, nama nabi. Ini Islam artinya berserah diri gitu. Ini awal ya, ini awal pencarian gue nih, awal belajar Islamnya. Kok beda ya? Yang ini gelar nama orang, nama tempat. Kok ini kok artinya kok berserah diri gitu? Ada sesuatu yang beda jauh gitu loh. Iya, benar. Ini ada agama yang disuruh berserah diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta dong. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah maksudnya. Baru gue mulai tertarik belajar Islamnya. Kalau gitu nih berarti istilahnya udah ada sentimen-sentimen pribadi lah gitu kan. Entah itu nama orang, nama nabi dan sebagainya. Ketika Islam artinya suruh berserah diri. Setelah masuk Islam baru saya tahu bahwa setiap manusia yang lahir atau bahkan sebelum lahir dah
Iya. Setiap cucu keturunan Adam itu kan jiwanya itu kan sudah pernah berikrar. Iya. Ya, di Quran juga ada kan bahwa kita sudah pernah berikrar Rob kita adalah Allah SWT. Iya, betul. Betul? Ketika jadi manusia kita udah dilupakan. Tapi kalau kita lahir di keluarga muslim ya kita tetap muslim. Iya, benar. Tapi kalau seperti contoh gue nih, gue lahir di keluarga Kristen. Iya. Waktu lahir gue muslim. Iya. Tapi kan ketika udah besar dikit dibawa ke gereja sama orang tua. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia itu yang lahir adalah fitrah. Jadi sebenarnya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya muslim semuanya. Mau keluarganya apapun, secara akidah dia adalah muslim. Karena apa? Setiap bayi yang lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia kan hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan dia. Melalui orang tuanya gitu lah. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia dikafirkan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kan karena orang tuanya. Ketika orang itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, dia sampai memeluk Islam, itu orang sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya dia. Kembali ke, waktu dia lahir itu kan? Iya, waktu dia lahir, kembali ke fitrah sebagai muslim. Terus gini kok, Ko Dondi ini pas memutuskan masuk Islam udah nikah itu? Udah nikah, udah punya anak. Istri Kristen? Istri ya Kristen, akhirnya pada waktu saya ajak dia masuk Islam, dia nggak mau. Nah iya kan, pasti kayak anjir gua nggak mau jadi suami gua salah pergaulan gitu mikirnya kan. Iya. Nah, jadi ketika awal-awal ketika saya masuk Islam, saya udah dakwain istri dan anak-anak ya. Iya. Waktu itu mereka juga sebenarnya udah nggak bisa ngejawab apa yang gua tanya gitu. Ya, dengan bukti-bukti yang ada gua. Mereka udah nggak bisa ngejawab, tapi karena mereka menggunakan perasaan. Jadi kalau di Kristen itu imani dulu gitu, iman dulu baru akal. Kalau di Islam nggak bisa begitu, harus akal dulu baru iman gitu kan. Nah, ketika istri saya ajak masuk Islam nggak mau, ya sudah kita pisah baik-baik. Tapi gitu. Alhamdulillah dari 3 anak saya laki-laki, yang bungsu alhamdulillah udah masuk Islam. Masya Allah. Yang bungsu ya, yang 2 belum. Gitu. Jadi benar-benar ini ya, tegas ya kodonnya. Iya, habis gimana? Karena apa? Ketika gue belajar Islam, ketika gue tanya ke semua ustadz-ustadz, bahkan saya ada guru Habib di Pelabuhan Ratu, semua saya tanya, saya baca artikel dan segala macam, ternyata ketika salah satu suami atau istri itu masuk Islam, itu secara agama pernikahan udah batal. Gitu. Jadi kalau beda agama nggak boleh. Iya, negara melarang. Negara melarang. Di dalam agama Kristen pun juga dilarang nikah beda agama. Ya kalau nggak salah, saya pernah dengar tuh kata-kata kayak gelap dan terang nggak boleh bersatu. Iya, betul. Betul. Kok tahu sih? Tahu. Pernah lewat di FYP kalau. Jangan-jangan nonton video gua nih. Enggak. Iya, jadi benar itu bahwa di Kristen pun dilarang nikah beda agama. Di semua agama yang ada di Indonesia itu semuanya melarang nikah beda agama. Iya. Negara pun melarang. Jadi ya sebenarnya secara agama udah batal. Kalau secara negara kan ya tinggal diurus aja gitu. Iya. Nah, terus gini kok, saya sempat kepikiran, kan banyak kayak kesamaan ya antara yang diajarkan Kristen sama Islam. Kayak contohnya saya ngelihat biarawati, kenapa kayak pakai kerudung deh? Kenapa itu? Gini, kalau yang namanya pakai kerudung di dalam Katolik, itu mereka sudah masih mengikuti tradisi lama, tradisi lama gereja ya. Tradisi lama gereja ini juga mengikuti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi juga paling tidak akan mengikuti perintah dari nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Jadi contoh, ajaran yang Nabi Isa itu pakai kerudung nggak sebenarnya? Harusnya pakai kerudung. Harusnya? Pakai kerudung. Sekarang gini, pernah nggak ngelihat foto atau gambar atau lukisan Maria, ibunya Yesus? Pernah nggak ngelihat foto Maria nggak pakai kerudung? Iya, nggak pernah sih. Pernah nggak? Pakai kerudung terus. Semua pakai kerudung kan? Iya. Nah itu berarti kan zaman Yesus, orang wanita sudah pakai kerudung. Iya kan mirip sama ajaran Islam ya sebenarnya. Iya, kita nggak pernah ngelihat kan lukisan Maria nggak pakai kerudung kan nggak pernah. Iya. Nah. Oh iya benar. Sebenarnya ada tapi di ayat ini ajaran ajaran memerintahkan wanita pakai kerudung. Lu baca ya. Sakti. Ini baru tahu lu nih. Bener. Lu baca ya nanti lu. Biasa. Ini kita jadi Kristen yang taat ya kok ya. Luar biasa nih. Sebentar ya. Berarti kok Dondi ini Kristen taat banget sekarang ya. Ngikutin nanti gua ceritain. Ini yang hijau nih baca nih. Wah. 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Oke. Ini yang hijaunya aja nih ya? Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya. Sebab jika perempuan tidak mau menudung kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan. Nah,
Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah. Oh iya. Berarti kalau nggak bertudung, suruh botak kan? Iya, Nah, benar. di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Nah, coba ini penasaran nih. Kita harus Nabi Isa ngikutin Nabi Isa juga kan? Mengikuti sunnah Isa, Iya. sunnah Yesus. Nah, nanti gua ceritain lagi. Harus mengikuti juga, dalam Islam tuh nggak boleh menolak ajaran Nabi Isa. Iya, betul. Makanya kita harus mempelajari juga. 1 Korintus 11 ayat tadi berapa? 5. Sama kan ayatnya kan? Ada nih. Iya. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya. Oke. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh juga udah tradisi Yahudi. Orang Yahudi juga memang semuanya nggak ada yang nggak pakai kerudung, semua pakai kerudung. Iya. Jadi emang Islam nih pelengkap terus ya. Penyempurna lah ya. Bilang ya? penyempurna. Tapi sebenarnya penyempurnanya dalam arti gini. Dari mulai Nabi Musa alaihissalam, yang di sini ada kisahnya, kemudian diteruskan dengan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini kan semuanya kan mengajarkan satu hal yang sama. Pesannya semua sama. Apa? La ilaha illallah. Oh iya, menyembah Allah ya. Iya, pesan dari Nabi Musa, dari kembali ke Nabi Abraham alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, semua pesannya sama. I see. Nabinya banyak, pesannya sama, pesannya satu. Satu ya, iya. Iya, Nabi. Nah, sekarang gua kasih lihat nih. Apa? Ini yang dianggap sebagai ajaran Yesus. Oke? Ada ayat begini. Wah. Nih, yang hijau nih. Ini nih. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Engkau satu-satunya. ini Bapa, maksudnya Engkau ini Tuhan Maha Esa. Satu-satunya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh. Coba. Ini Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Gua bacanya Allah karena di sini nggak ada tasdid. Oh iya. Satu-satunya Kan nggak ada tasdid itu jangan Allah dong. Iya. Satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus yang Kau utus. Diutus berarti utusan. Utusan kan? Iya. Coba terjemahin ke bahasa Arab. Berarti apa? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya. Betul nggak? Sebenarnya iya. Nah, udah ini yang Di zaman ini, iya, ini dianggap yang ngomong Yesus. Oh, ini dianggapnya Iya. Yesus yang ngomong. Ini dianggapnya perkataan Yesus lah ya. Oh, oke. Sekarang kalau Yesus Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusan, berarti bahasa Arabnya kan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya. Betul. Kalau di Islam kayak gitu kan. Iya, benar. I see. Nah, oh, ada juga. Terus di sini diceritakan Yesus doanya sujud. Doanya sujud. Iya. Diceritakan Yesus disunat. Ada doanya sujud Yesus. Ada nanti. Ada diceritakan lagi Yesus puasa. Oke. Ya, 40 hari. Kita 30 hari lah ya. Iya. Kayak kalau tambah Syawal 36 hari lah. Iya. Mau genepin 40 hari dengan puasa yang lain boleh. Iya. Jadi Yesus doanya sujud, Yesus disunat, Yesus puasa, nggak makan babi. Nggak ada makan babi. Di sini nggak ada cerita Yesus makan babi, nggak ada. Itu doang tuh yang agak beda tuh kan, kayak ajaran Kristen kayak biarawati pakai kerudung. Kok di Kristen menghalalkan babi ini dari mana nih? Nah. Apakah memang di Kristennya kah? Nanti dulu ya. Nanti kita sampai situ ya. Itu doang yang beda tuh. Ini 4 ya, 4 udah ya. Terus ketika di sini Yesus diceritakan di salib, ini kan yang diceritakan di salib kan Yesus nih. Iya. Islam kita tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Iya, betul. Di sini yang diceritakan di salib adalah Yesus. Ketika sudah disalib, diturunkan, dikafanin. Nggak masuk peti. Oh iya. Berarti sekarang Yesus sholatnya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Kita pengikut Yesus garis kelas ya. Sunnah Yesus lah ya. Iya. Nah, kalau tadi masalah babi, gua harus ceritanya agak panjang dikit nih ya. Wah, ini kan Bible-nya orang Kristen nih. Di sini ada yang warna hitam, ada yang warna merah nih, ya kan? Oh iya, coba kasih lihat dulu ke teman-teman semua. Nih, di sini ada yang warna hitam, kelihatan? Sini. Kelihatan? Ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Kelihatan. Oke, terus? Ya, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Ini kalau kita bagi dua begini, yang indeksnya warna hitam ini disebut sebagai perjanjian lama. Nih. Oh, yang hitam perjanjian lama. Ya, ini ada tulisannya perjanjian lama nih. Oh iya, Nih, betul. ya, perjanjian lama. Iya. Oke, kelihatan? Yang Hah? Gini, Ini? perjanjian lama nih yang hitam. Oke. Kalau yang indeksnya merah disebut perjanjian baru. Oke. Kelihatan? Oke. Nah, yang perjanjian lama ini sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen.
Ya, dari mana ini? Dari mana? Ini kitabnya orang Yahudi yang ini tadi. Oh gitu. Nih, ini kitab orang Yahudi. Namanya apa? Tanakh. Nih. Nah ini Tanakh, Kebaca. ini kitab apa lagi nih? Sebentar. Udah, baca Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa itu? Torah itu yang disebut 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin. Nanti kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, dan sebagainya. Nanti yang Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak. Ada Mazmur, kita kenal dengan Zabur. Di Quran ada Zabur. Nanti ada lagi Pengkhotbah, Ratapan, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu yang dijadikan satu kitab Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini disusun kira-kira hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. 500 tahun? 500 tahun, kira-kira ya. Yang mendekat itu tahun 450 sebelum Masehi. Jadi isinya ini sama kayak itu? Ini terjemahan bahasa Indonesia. Yang ini dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Nah, itu kasih lihat. Nah, ini bahasa Ibrani nih. Ibrani nih, guys. Tapi isinya sama? Isinya sama. Cuman nanti ada beberapa kata yang diterjemahkannya agak sedikit berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena yang terjemahan Kristen itu mereka sudah ada muatan teologis yang seolah-olah menceritakan Yesus di Perjanjian Baru. Padahal kalau orang Yahudi bilang di sini nggak ada nubuat untuk Yesus, tuh nggak ada. Gitu. Oke, terus itu babi tadi gimana? Nah, maksudnya? Di sini, makanya gini. Penasaran nih. Di sini dikatakan babi itu haram. Di sini? Di sini. Berarti yang hitam juga haram? Nah, ini gua kasih tunjuk. Nggak sabaran banget ya? Iya. Sebentar ya. Kok bisa makan babi sedangkan di Islam diharamkan? Demikian juga apa nih? Ini surat apa nih? Imamat 11 ayat 7. Ayat 7. Nah, itu ini jadi pembuktian nih, teman-teman yang punya kan di rumah bisa ngecek juga. Iya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Nah, ini kan babi hutan, nanti dibilangnya gitu. Nih. Ini malah terbitan yang lebih baru nih. Kalau babi ternak enggak. Kan gitu kan? Ya. Sama-sama imamat kan? Imamat. Sama-sama di pasal 11 ayat 7. Sekarang apa? Babi juga najis bagimu. Nggak ada hutannya. Di sini babi hutan, di sini babi, di sini haram, di sini najis. Kok beda-beda gitu ya? Ini sama-sama nih. Sama-sama, yang nerbitin siapa nih? Ini siapa? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Lembaga, oh iya bener. Ini 2 Alkitab yang sama. Versinya beda. Tapi versinya beda ya? Jadi kalau yang ini terjemahan baru 1, ini terjemahan baru 2. Tapi penerbitnya sama. Penerbitnya sama, kok ada yang beda begitu? Yang ini tahun 74, yang ini tahun 2023, baru aja keluar nih. Ini 2023? Sebelum ini bukan babi hutan, babi. Oh, sebelum ini babi juga? Sebelum ini babi, berubah jadi babi hutan, sekarang balik lagi babi. Tapi kalau yang dulunya haram, di sini jadi najis. Oh gitu? Nah, kok bisa begitu? Kok berubah-berubah? Nah, nggak ada yang protes ya? Gimana protes, orang babi enak? Saya belum pernah makan. Kalau Kodondi udah ya? Oh, udah. Aduh, kita mah belum. Nih, ntar gua cariin nih. Wah. Berarti landasan orang makan dibolehkan itu dari mana? Nah, itu dari babi hutan itu ya? Gini. Ini kan tadi disebut sebagai Perjanjian Lama nih. Yang punya orang Yahudi nih. Yang punya orang Yahudi udah jelas-jelas babi itu haram. Dan nggak cuma babi aja, bahkan kalau ikan lele, udang, ikan patin itu juga haram. Karena apa? Karena ikan yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. Jadi kalau lele kan bersirip tapi nggak bersisik, itu juga haram. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ini babi udah jelas haram. Dan di kitab yang sekarang udah jadi kitabnya orang Kristen nggak ada cerita Yesus makan babi gitu. Karena Yesus tahu Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapi. Berarti kalau gitu kan Yesus nggak makan babi karena ngikutin hukum Taurat gitu. Iya. Nah sekarang yang ngebolehin siapa? Nah itu pertanyaan bagus. Jadi kalau yang di kitabnya orang Kristen yang indeks merah ini kita harus bagi lagi menjadi 2 nih. Apa tuh? Yang satu kelompok ini yang tadi gue bilang yang gospel Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini 4 kitab yang menceritakan tentang Yesus.
Oke. Selebihnya yang ini adalah tulisan-tulisan Paulus. Paulus itu adalah orang yang nggak pernah ketemu muka dengan Yesus. Dia mengaku hanya pernah dalam perjalanan dia ke Damsyik, dia melihat sinar, mendengar suara yang menurut Paulus itu adalah Yesus gitu. Jadi seolah-olah dia seperti dapat wahyu atau bagaimana gitulah. Iya. Ini selain surat Paulus juga ada surat-surat yang lain dari misalnya Petrus, Yakobus dan sebagainya. Yang empat ini Yesus sebenarnya nggak pernah ngajarin agama Kristen. Oh gitu. Nah, ya tadi kan Yesus kan sholatnya sujud, nggak makan babi, sunat, puasa. Oh di sini ada nih Mat, MRK, Matius. Lihat Mat, MRK, Lukas sama apa nih yang Yohanes. Yohanes. Nah, ini yang nggak pernah Yesus nggak pernah ngajarin Kristen gitu. Nggak pernah. Di sini Yesus nggak pernah ngajarin Kristen. Nggak ada ajaran kebaktian hari Minggu, nggak ada. Oke. Ya. Terus ketika di sini ini ada orang yang mengaku bernama Paulus, yang mengaku dia pernah melihat cahaya dan mendengar suara Yesus. Paulus ini yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus. Jadi di sini Paulus mengajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus yang di sini yang 4 gospel ini, Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani dihilangkan. Berarti Yesus di sini kan bukan menghilangkan Taurat, tapi Yesus menjalani Taurat berarti. Iya. Nah, sedangkan di sini Paulus bilangnya Yesus kan sudah mati nih di atas kayu salib nih. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia, makanya hukum Taurat sudah dibatalkan. Batal semua. Makanya Paulus, jadi halal semua. Jadi gitu? Halal. Semua makanan halal kata Paulus. Waduh. Jadi kalau di sini Yesus nggak pernah makan babi, di sini orang baca yang Paulus, orang Kristen jadi makan babi. Oh, jadi gitu. Berarti ini Paulus ini dia nggak ngikutin Yesus ya? Kalau ngelihat ajarannya nggak ngikutin, sebagian mungkin masih ada yang sama, tapi banyak ide baru gitu. Oh, jadi kayak dari mimpi aja gitu? Ya. Waduh. Bukan mimpi ya, apa katanya melihat cahaya, mendengar suara ketika dia ke Damsyik sama teman-temannya gitu. Oh iya. Nah, berarti kan ada ajaran yang berbeda nih antara Paulus dan Yesus. Yesus di sini sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Di sini Paulus ngajarin dosa waris. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam 4 gospel itu, Yesus nggak pernah ngajarin Kristen sebenarnya. Jadi Kristen itu sebenarnya, ini kalau menurut saya nih ya, mengikuti ajaran Paulus. Kristen hanya menyembah Yesus gitu. Hanya menyembah Yesus tapi tidak mengikuti ajaran Yesus, ngikutinnya ajaran Paulus. Oh gitu konsepnya. Makanya ada perbedaan yang luar biasa di hukum babi tadi ya. Iya. Hukum makan babi. Iya. Tapi gini, tujuan saya membongkar ini bukan membongkar istilahnya, ya memberitahukan apa yang saya tahu lah ya. Nggak memaksa ya, nggak memaksa. Cuma nge-share pengalaman pribadi. Ya, tujuan saya bahas ini adalah apa? Untuk supaya yang nontonnya Muslim nih, setelah tahu ini kan jadi semakin kuat akidahnya. Iya, betul. Jadi tujuan kami adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Oh, oke. Pernah dengar pemurtatan? Iya, pernah. Masih ada nggak kira-kira sekarang? Masih banyak. Nah, kalau masih ada, masih terus saya bahas. Oh iya. Kalau udah nggak ada pemurtatan, saya nggak usah bahas lagi. Gitu. Oh, oke. Dan nggak memusuhi orang-orang Kristen juga ya? Enggak. Kalau keluarga Kondoni masih ada yang Kristen? Keluarga besar saya masih Kristen semua. Masih Kristen semua? Diprotes nggak sih? Ngomong-ngomong kayak gini, lu bahaya lu gitu. Alhamdulillah enggak. Oh enggak? Nah, karena mungkin cukup jauh-jauh. Atau bodo amat dia bukan agama gue lagi gitu. Iya. Enggak ada yang protes gitu-gitu. Dari keluarga besar nggak ada yang protes. Oh nggak ada yang protes ya? Wih, luar biasa. Kenapa kita memerangi pemurtatan atau memberikan kajian-kajian ini supaya tidak mudah dimurtadkan? Karena upaya pemurtatan itu melanggar aturan pemerintah. Pemerintah udah punya aturan nih, namanya keputusan bersama 2 menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Oh, oke. Door to door. Iya. Ada yang door to door kan? Ada. Itu nggak boleh sebenarnya. Yang di jalan-jalan. Yang di jalan-jalan. Iya kan? Belum yang di lapangan parkir di mall. Iya, benar. Ada yang khotbah. Iya, itu. Pakai penerjemah. Sebenarnya nggak boleh dalam Indonesia ya? Oh, oke. Nah, makanya Kodondi ini menceritakan pengalamannya aja ya. Iya. Dan nggak memusuhi juga ya, didengar. Ya cuma ngasih tahu nih ada ayat yang pasti tidak asli, cuma gitu doang. Sesuai, bukan dibuat bukan buatan Kodondi ini. Kan cuma bacain doang. Cuma bacain. Sumpah guys, kita cuma bacain doang beneran. Mau difokus boleh. Iya nih. Coba fokus biarin. Itu yang di garis merah tuh ya. Kebaca nggak?
Nah, coba kameramen, biar kebaca. Itu kita baca doang, bener-bener. Ditulis di situ soalnya. Kalau mau nyalahin kitab ini, disalahin ya. Kalau mau protes ke kitab itu. Iya. Itu yang bikin ragu justru ya. Iya bener. Wah, nah, terus kalau dalam Kristen kan ada ajaran tabur tuai ya? Itu ajaran tabur tuai. Tabur tuai itu seperti ini, kita berbuat baik, nanti kita juga mendapatkan kebaikan. Dalam Islam juga gitu kan? Sama. Iya. Allah, tapi dalam Islam nggak nyebut tabur tuai, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Iya. Nah, sebenarnya ajaran kurang lebih sama. Di bidang itu ya. Jadi sebenarnya perbedaan paling mendasar antara kita Islam dengan Kristen itu apa? Perbedaannya hanya kita tidak percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi makhluk ciptaannya. Iya itu. Kalau Kristen percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi makhluk ciptaan. Tapi kalau kita tanya misalnya, oke, Tuhan Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia. Bisa nggak dia jadi iblis? Bisa, harusnya kan? Kalau Maha harus. Kuasa. Dengan standarnya orang Kristen. Iya, standarnya orang. Dengan standarnya orang Kristen harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Tetapi kan setiap orang tahu bahwa iblis nggak ada sifat baik. Pasti sifatnya jahat kan? Iya. Tuhan sifatnya maha baik, maha jahat. Maha baik. Maha baik. Bisa nggak yang sifatnya maha baik pada saat yang sama juga jahat? Iya kan Maha Kuasa mah kalau prinsipnya itu bisa. Oke, menurut standar orang Kristen. Iya. Jadi kalau menurut standar orang Kristen, yang maha baik pada saat yang sama juga bisa jahat kan? Bisa. Nah sudah pikirin sendiri. Tuhan apa yang bisa jahat gitu? Iya. Nah, I see. Kalau kita kan kenal sifat mustahil. Iya, kan? ada sifat mustahil. Ada sifat mustahil. Bahkan kalau gini aja. Marcel sebagai anak muda nih yang pesulap merah nih, walaupun jago sulap, bisa nggak tanpa alat tambahan terbang seperti burung? Wah, nggak bisa, mustahil. Nggak bisa. Kenapa? Karena Marcel punya kodrat manusia. Iya. Manusia kodratnya bukan untuk terbang seperti burung. Betul. Burung diciptakan dengan sayap, kodratnya untuk terbang. Seperti itu juga. Jadi Tuhan punya kodrat, manusia atau iblis juga punya kodrat. Betul kan? Iya, kan nggak mungkin kodratnya Tuhan dijadikan satu dengan kodrat ciptaan atau manusia atau makhluk gitu loh. Iya. Tapi Ko Doni pas tertarik sama Islam sempat kepikiran, di Kristen kan seminggu sekali ibadahnya. Jadi ribet nih Islam nih. Di Islam 5 kali. Hari 5 kali, iya. Justru setelah saya belajar kenapa orang harus sholat dan segala macam, zakat, puasa dan segala macam. Ternyata apa yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam, kepada orang beriman, itu adalah perintah yang baik untuk orang beriman itu. Anggaplah kita punya anak. Iya. Bisakah kita memberikan perintah yang tidak baik untuk anak itu? Wah enggak kan? Nggak mungkin dong. Cinta banget nih ya. Cinta. Berarti kan yang kita perintahkan kepada anak ini suruh diikutin itu kebaikan anak atau bukan untuk kebaikan anak? Kan untuk kebaikan anak. Iya. Berarti kita menerima perintah sholat, zakat, puasa itu kan untuk kebaikan kita. I see. Iya benar. Allah butuh nggak kita sholat? Enggak. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar kan? Iya. Justru Allah memerintahkan sholat karena itu baik buat kita. Iya. Kalau nggak salah tuh ada kayak salah satu penelitian yang kita ketika baru bangun tidur ternyata perlu mengalirkan darah dari badan kita ke kepala, dan salah satunya ajaran agama yang mengajarkan itu Islam doang. Kenapa tahu nggak? Secara sains otak kita kan butuh darah dan oksigen. Kalau kita berdiri tegak begini, darah dan oksigen itu tidak bisa sampai ke bagian kepala kita paling atas. Ya. Caranya bagaimana supaya bisa diasupi dengan darah dan oksigen secara mudah? Perlu sujud. Iya. Makanya 5 waktu itu biar aliran darah ngalir, dan itu ngajarin. Makanya itu kita yang butuh Allah karena kesehatan yang kita butuh kan. Allah ngajarin nih, lu biar sehat di dunia nih gini. Iya. Justru Allah SWT memerintahkan kita sholat karena sholat itu baik buat kita. Baik buat kita. Baik buat jasmani dan rohani. Ngalirin darah ke seluruh badan juga. Buat jasmani kan aliran darah sampai ke otak. Buat rohani selalu kita mengingat Allah SWT. Iya. Lagi pula kan sholat sebentar doang kan? Sebentar doang sih. Ntar kalau udah mati juga nggak sholat kan? Nggak sholat. Nah, iya. Iya benar, di dunia doang. Iya, cuma sebentar doang. 5 menit lagi. Di dunia. 5 menit lagi. 5 menit. Nggak lebih lama dari nunggu loadingnya Mobile Legends. Free Fire. Nah, terus gini kok. Ada yang komentar. Saya sering banget baca komentar di YouTube saya. Bang Marcel bahas tentang Kristen dong, kekristenan. Ini ada pendeta di dekat rumahku yang maksa-maksa persepuluhan. Wah, masa pendeta maksa persepuluhan? Ke siapa? Kepada orang Islam atau kepada orang Kristen? Ke orang Kristen katanya. Ditagih mulu gitu jadinya. Apa emang begitu? Ada yang ngaku ya? Di komentar saya. Ditagih? Kalau gue dulu di reminder. Oh sama aja. Reminder bahasa Inggris itu. Dulu waktu gaji gue 200.000, per bulan kan 20.000. 20.000? Kecil lah ya.
Kecil. Gaji gua 2 juta, perpuluhan gua 200.000. Kecil lah ya. Kecil. Ketika gaji gua udah 25 juta, 30 juta, berapa perpuluhan? 3 juta. 3 juta, ya kan? Iya. Oke. Suatu saat waktu itu waktu gua masih Kristen, nyokap gua masuk rumah sakit. Oke. Waktu itu belum ada BPJS lah. Oke. Ya kita harus biayain dong. Ketika gua biayain nyokap di rumah sakit, waktunya perpuluhan. Oh. Jadi perpuluhan waktu di gereja, gue belum bayar kan perpuluhannya. Besok kan ditelepon Pak Pendeta, Pak Doni sehat gitu katanya. Wajib itu ya berarti ya? Coba dijelasin dulu persepuluhan. Nah, itu gini. jadi kayak ini kalau persepuluhan gue bisa ngejelasin nih. Coba gimana coba? Ini kalau dari sudut pandang awam ya. Itu kalau kata teman-teman saya yang non muslim katanya itu dari total penghasilan 10%-nya. Itu dikasih katanya untuk kayak kalau dalam Islam sedekah atau infak. Sebenarnya konsepnya lebih dekat ke zakat. Oh, ke zakat. Zakat kan kita juga fix kan dari penghasilan kali 2,5%. Enggak kok. Kalau dengan syarat punya 85 gram emas. Iya. Kalau enggak syarat, iya, syaratnya kan ada yang 80 gram, 85 gram. 85 gram. Nah, temen gini, maksudnya kalau yang perpuluhan itu nggak ada syarat seperti itu. Tapi dia ini beda gereja juga beda macam-macam ya gini. Ada gereja yang menerapkan dari pendapatan langsung kali 10%. Tapi ada juga gereja yang menerapkan dari pendapatan dipotong dulu biaya hidup. Oh, oke. Nah, potong biaya hidup, sisanya berapa baru 10% dari sisanya. Ada juga yang begitu. Ada juga gereja yang tidak memungut perpuluhan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa tuh? Gini, jadi perpuluhan itu tadi juga berasal dari kitab ini. Perjanjian lama ini berarti ya? Ya, ini perjanjian lama. Ini mengenai perpuluhan ada di sini. Perpuluhan itu hanya dilakukan oleh bangsa Israel. Oke. Ya, dan juga aturannya juga ketat, dilakukan di Bait Suci, di tanah Israel. Iya. Ketika orang-orang Israel sudah keluar dari bangsa Israel kan terpencar kan ke seluruh dunia kan. Ketika orang-orang Israel sudah keluar dari bangsa Israel, Bait Suci yang di Israel juga sudah dihancurkan. Ada perpuluhan lagi nggak? Nggak ada. Karena Bait Sucinya udah dihancurkan, orangnya juga sudah keluar dari Israel. Oh, oke. Berarti orang Yahudi sendiri sudah nggak melakukan perpuluhan. Saat ini nih? Saat ini. Iya. Orang Kristen yang pakai kitab ini masih perpuluhan. Berarti apa? Berarti ada hukum yang diabaikan. Iya. Karena apa? Karena ada ajaran Paulus tadi. Karena hukum Taurat sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu menurut Paulus sudah batal. Tapi, perpuluhannya masih jalan. Perpuluhan masih jalan. Iya. Jadi kan ada semacam kayak ada yang comot-comot. dipilih-pilih ya? Dipilih-pilih ya? Jadi kalau menurut Paulus nggak perlu sunat. Oh. Oke. Karena yang itu Ya, di salib itu. sunat kan ada di hukum Taurat. Kata Paulus, hukum Taurat sudah batal, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi orang Kristen nggak perlu sunat, tapi perpuluhan masih jalan. Oke. Nah, mungkin juga Paulus juga nggak mewajibkan perpuluhan, tapi gerejanya yang dalam praktek di lapangannya ada yang memungut, ada yang enggak, ada yang separoh, ada yang ya gitu. Iya. Oh, oke. Oh, jadi memang perpuluhan wajib ya kalau di Kristen? Sebenarnya? Berdasarkan denominasi tertentu wajib. Oh, okay. Ada gereja-gereja yang tidak memungut perpuluhan. Kalau enggak tuh hukumannya apa kalau dulu nggak pas ada. di Kristen? Oh, ya. Kalau gue nggak mau. Gue sih nggak berani bilang ada hukuman ya. Itu cuman bilang itu sih cuman dalam rangka ketaatan gitu aja. Oh, diingetinnya gitu. Iya. Tiap minggu. Jadi tiap bulan, awal bulan gereja khusus yang Protestan kan mereka bikin namanya kebaktian. Dalam kebaktian itu ada perjamuan kudus. Iya. Nah, yang tadi kita cerita nih, dalam perjamuan kudus itu nanti khotbahnya pendeta itu biasanya dia akan menyinggung tentang perpuluhan. Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada rumah Tuhan. Aku akan melimpahkan rezeki di dalam lumbung padimu gitu sampai kamu tidak bisa menampungnya gitu lah. Itu ayat di sini, bukan di Perjanjian Baru, itu ayat yang punya Yahudi. Perjanjian Lama, iya. Nah, nanti berarti kan kalau udah begitu tuh udah waktunya bayar perpuluhan gitu. Iya. Diingetin terus tuh ya. Rajin. Berasa juga lu, luar biasa lu, 10% ya. Ya lumayan. Rajin, ngingetinnya rajin. Iya. Oke, nah, tapi ini pernah ada nggak orang datang ke sini pendeta gitu marah-marah? Oh enggak, kalau pendeta datang ada beberapa kali, tapi nggak sampai marah-marah. Enggak sampai marah-marah. Pendeta yang berani datang ke sini, biasanya dia sudah punya kayak semacam tenggang rasa atau nilai Keraguan. persahabatan gitu, bukan. Oh, bukan.
Artinya bukan yang memusuhi untuk berdebat gitu, Iya, enggak. iya. Oh, Kalau enggak. berdebat kita di tempat lain. Di hotel. Oh, ada juga. Pendeta yang datang ke sini biasanya kita udah bisa ngobrol, kita buka Bible. Ada juga yang syahadat. Syahadat juga di sini. Nah, ternyata tadi Alhamdulillah. pembuktian udah nih guys. Ini buku-bukunya juga banyak banget nih, luar biasa. Dan ternyata tadinya gue pikir Kodondi nih jangan-jangan pindah agama gara-gara mimpi nih. Mimpi. Atau saya melihat cahaya Asik. gitu. Saya ketika melihat ke masjid melihat cahaya, Wis. bodo amat kok. Lu yang ngeliat cahaya, gue harus percaya gitu. Aneh banget. Iya. Terus, atau gini, kayak saya nggak tahu kenapa harus nyaman aja di Islam. Males banget gue. Kayak nggak bisa ngejelasin sisi masuk akalnya kenapa Iya, gitu. iya. Itu makanya emang lu nggak taat sama agama lu aja terus nyari yang baru gitu. Ya, nanti ada juga yang agnostik misalnya, nggak Iya. percaya agama tapi dia percaya masih ada Tuhan. Iya. Bilang aja malas sholat gitu. Nah ya. itu sebenarnya iya, malas ibadah semua agama kan. Malas gitu. ibadah gitu. Tapi Kodondi pernah sempat ateis nggak sih? Kalau orang-orang yang kritis kan biasanya ateis dulu. Nggak pernah. Nggak sempet ateis. Iya. Nggak sempat ateis, nggak sempat agnostik. Jadi udah dari kecil langsung ke Islam gitu. Kan ada nih kayak pertanyaan orang-orang ateis. Ngapain nyembah Tuhan gitu? Oh. Coba kalau saya tanya, Tuhan itu agamanya apa? Buset. Wah gitu, dibilang. Terus? Coba Tuhan agamanya apa? Sebenarnya jawabnya simple gitu. Kalau itu, kalau sampai Tuhan beragama, gua nggak bakal nyembah Tuhan itu. Iya dong. Karena agama itu kan cara untuk menyembah Tuhan. Iya. Kalau Tuhan itu beragama, berarti ada yang disembah lagi dong. Sekarang gini aja, kalau sama orang ateis kita gini aja dah. Ah. Sekarang kita menjadi orang Islam, ya kan? Kita tiap hari sholat, zakat, dan mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kalau ternyata nanti kita setelah mati, ternyata Tuhan itu tidak ada, Iya. ya rugi nggak kita? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Aman. Tapi orang ateis yang tidak beriman, dia tidak mau mengikuti hukum agama, Iya. ketika dia mati, ternyata Tuhan ada, dia nangis Bombay nggak? Minta balik lagi. Minta balik lagi. Udah begitu aja. Iya, kan? benar. Makanya saya sempat ada kepikiran gini juga, Kodondi. Dengan pikiran saya yang kritis luar biasa kayak sekarang, Kodondi juga kritisnya luar biasa. Saya jadi merasa bersyukur, alhamdulillah banget saya hidup di zaman sekarang. Bener. Bayangin kok, saya nggak kebayang kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad belum terbukti itu beneran Nabi atau enggak. Betul. Saya khawatir, saya malah jadi ngelawan tuh. Enggak gini, pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, orang-orang yang hidup di sekitarnya itu kan banyak yang ingin membuktikan bahwa Muhammad itu Nabi atau bukan. Iya, benar. Bahkan ada yang sampai meracuni, Iya. begitu kan. Tetapi kan sebenarnya buat orang di sekitarnya itu sudah terbukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Kenapa? Terbukti, sudah terbukti Nabi gitu ya. Tetapi yang belum bisa dibuktikan pada saat itu kan isi Qur'annya. Iya. Isi Quran Bener nggak nih? yang Iya. kita pegang Sesuai ini, nggak nih? Iya. ini kan ada kira-kira 1/6-nya isinya berhubungan dengan sains, Iya. yang waktu itu belum terbukti. Baru terbukti sekarang. Terbukti baru ini. sekarang. Iya, Jadi alhamdulillah kita sekarang hidup di zaman yang bisa membuktikan kebenaran Quran. Iya, alhamdulillah Gitu, banget. Karena alhamdulillah. itu kata-kata dari, saya pernah dengar itu Ustadz Khalid Basalamah tuh yang pertama ngomong. Bersyukur banget kita dihidupkan di zaman sekarang, Ya. yang kita udah jelas banget Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar. Benar. Kalau kita hidup di zaman itu, ada orang pengusaha, dia kaya raya, terus ngaku nabi, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Mungkin pikiran kritis kita juga, Iya. oke, aneh banget. Belum tentu benar nih, tapi faktanya, Iya. alhamdulillah, Al-Quran sesuai realita sampai saat ini. Alhamdulillah. Adapun 20%-nya nanti tunggu meninggal dulu ya untuk membuktikan ya. Gini, kalau yang saya tahu dari 1000, kira-kira 1000 ayat lah ya, ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, 80%-nya sudah terbukti benar. Iya. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Oh. Ya, insya Allah menggunakan ilmu probabilitas, insya Allah yang 20% itu nanti akan terbukti benar, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, walau Wallahu a'lam. Gitu. Kita lihat aja. Iya, Ya. benar. Ya udah, terima kasih banyak Siap. Pak Dondi. Sama-sama. Udah mengajarkan Kristen nih, luar biasa agama Kristen yang sesuai. Iya. Cuman Kan- bacain doang. Iya nih. Cuman Ini kan kita malah diajarin jadi Kristen yang taat, yaitu adalah, oh ya, terakhir. Ada nggak, nah Yesus itu nyebut Nabi Muhammad? kalau di dalam kitabnya orang Kristen dan Yahudi itu tidak disebut kata Muhammad, tidak disebut. Ya. Jadi kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Karena di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Oh bukan. Nah, ya sudah. Gitu. Oh gitu kan? Iya. Oh iya.
Tapi, kan? Iya. Tapi Yesus ini, Nabi Isa ini menginfokan nggak di sini akan ada nabi berikutnya? Di sini, nah ini masalah tafsir ya. Di dalam kitabnya orang Kristen, Yohanes 16:13 itu Yesus mengatakan bahwa, atau Yohanes 14, 16 dan sebagainya, Yesus mengatakan akan ada lagi nanti penghibur katanya. Iya. Penghibur itu dalam bahasa Yunani Parakletos. Ya, Yesus sendiri juga disebut sebagai Parakletos. Parakletos itu artinya perantara atau penghibur atau penolong gitulah. Yesus nggak sebut nama. Di sini tidak ditulis Yesus menyebut namanya, tapi nanti akan ada lagi yang datang, Roh kebenaran. Roh kebenaran bilangnya. Iya. Orang Kristen menafsirkan itu adalah Roh Kudus. Tapi yang disebut Roh kebenaran ini, dia nanti akan datang memberitahukan segala sesuatunya kepada kita, di mana dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata dari apa yang dia dengar. Oke. Kalau ini Roh kebenaran dianggap Roh Kudus oleh Kristen, Roh Kudus kan Tuhan buat orang Kristen. Masa Tuhan nggak bisa berkata dari dirinya sendiri? Nah, kalau tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri dan dia hanya berkata-kata dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri Nabi atau bukan? Kan ciri-ciri Nabi. Nabi Muhammad SAW kan juga begitu. Dia hanya mendengar, dia menerima wahyu, apa yang dia terima dia sampaikan. Iya benar. Benar kan? Nah, kalau ada yang mau datang lagi, dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri dan dia hanya berkata-kata dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri Nabi bukan? Iya, ciri-ciri Rasulullah SAW itu. Saya nggak klaim bahwa yang di dalam sini ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Saya hanya ngajak kita mikir gitu aja. Secara nalar dan logika gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Donditan. Luar biasa. Ternyata terbukti dia menjelaskannya. Ada bukti-buktinya nih. Benar-benar dikasih saya baca sendiri malah. Bukan dari menurut pendapatnya sendiri loh. Enggak. Kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ini kan kitab suci orang. Iya, benar. Kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan oleh orang beragama lain kan? Nggak boleh. Harus ditafsirkan sama Al-Qur'annya sendiri, harus Alkitabnya sendiri. Iya, jadi kalau Al-Qur'an yang berhak menafsirkan ya umat Islam atau ulama-ulama Islam. Kitabnya orang Kristen yang berhak menafsirkan juga orang Kristen. Tapi masalahnya yang separuhnya ini kitabnya orang. Yang ditafsirkan oleh Kristen terus dijadikan kitab suci mereka. Nah, itulah. Pembahasan lain itu. Iya, oke. Ya udah, terima kasih. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah nih. Jadi semakin yakin dengan Kristen yang asli nih. Kalau Kristen artinya adalah pengikut Yesus, kita orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Iya benar. Gitu. Memang iya benar. Ya? Serius, karena kita sunat, kita puasa, mati dikafanin. Wanitanya berkerudung. Doanya sujud, wanita berkerudung. Wah, luar biasa. Kita lebih Kristen dari Kristen. Oke, saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Jadilah lebih waras daripada orang. Waras. Emang waras ya waras.